Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian gak bosen ketemu saya. Oke, kali ini pembahasan tentang penyakit yang diakibatkan oleh keracunan. Tentunya pada ternak. Ya, tentunya pada ternak. Ini penyakit-penyakit yang memang sangat sering terjadi di peternakan, terutama peternakan lokal juga. Yang biasanya indikasinya adalah ternaknya itu tiba-tiba mati. Sorenya sehat, paginya mati. Atau paginya sehat, sorenya mati setelah diberikan pakan. Oke, lanjut. Ini beberapa penyakit-penyakit yang biasa eh, menyebabkan atau hal-hal yang biasa menyebabkan keracunan pada ternak. Yang pertama ada aflatoksin, ya ini kapang, jenis kapang, lalu HCN, asam sianida, lalu ada fluorosis, ada keracunan tembaga, ada keracunan selenium, dan ada keracunan nitrat dan nitrit. Kita akan bahas secara lebih mendalam ya, guys. Yang pertama, ini ada keracunan aflatoksin. Nah, kita lihat di gambarnya ini ada jagung, eh, lumayan cukup jijik ya geli lihatnya. Jagungnya itu kan kalau misalkan jagung dibiarkan misal dianginkan, itu biasanya dia akan tumbuh kapang ya, kayak jamur. Ya kapang ya, kapang, tumbuh kapang. Ciri-cirinya itu kayak hijau ya, si apa namanya di bijinya itu hijau, putih-putih, terus ada kadang kalau misalkan si bonggolnya itu dibiarkan dia tiba-tiba biasanya jadi warna kayak oncom. Ya kayak oncom warna oranye kayak gitu. Nah, itu bisa indikasi adanya aflatoksin. Aflatoksin itu adalah suatu mikotoksin yang merupakan metabolit hasil jamur Aspergillus flavus atau Aspergillus parasiticus. Nah, aflatoksin itu, aflanya itu, mohon maaf ini aflatoksin, saya harusnya aflatoksin ya. Aflatoksin itu singkatan dari Aspergillus flavus, ya, bersifat toksin atau bersifat racun. Ya, ini banyaknya memang di jagung dan bisa juga sebenarnya di bahan pakan biji-bijian ya, bahan pakan biji-bijian ya, kayak jagung, bungkil kedelai, terus kedelainya atau dari ini juga bisa dedak ya, dedak atau bekatul, kadang di polar juga ada. Nah, ini masalah itu cukup berat akibat dari pencemaran aflatoksin pada pakan akan berlanjut dengan timbulnya gangguan keracunan ya di ternak yang mengkonsumsi pakan tersebut. Lalu di data FAO menyatakan bahwa 25% suplai biji-bijian di dunia yang terkontaminasi oleh kapang dan mikotoksin. Terutama jenis ini, jenis aflatoksin. Nah, di negara Asia sendiri, di Asia Tenggara khususnya, ditemukan sebanyak kira-kira 50% jagung dan 90% pakan unggas itu sudah terkontaminasi mikotoksin ini, ya. Nah, kejadian ini tuh menjadi penyebab kerugian ya, kerugian yang cukup besar dari nilai ekonominya, terutama pada industri peternakan ya di negara-negara tropis. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Karena aflatoksin ini menyerang pakan ya, menyerang pakan yang disimpan biasanya. Nah, sedangkan pakan itu adalah 70%-nya untuk produksi dari ternak itu adalah pakan ya. Pengeluaran terbesar untuk produksi ternak itu adalah dari pakan. Sedangkan pakan itu ya perlu penyimpanan. Nah, dalam masa penyimpanan itu biasanya tercemar aflatoksin. Oke, lalu upaya pencegahannya itu bagaimana? Nah, pencegahannya itu harus menggunakan penerapan HACCP di pra dan pasca panen. HACCP itu adalah Hazard Analytical Critical Control Point ya pada masa pra dan pasca panen. Nah, kegiatan pra dan pasca panen tersebut antara lain pertama rotasi tanaman, ya. Lalu pengolahan lahan berdasarkan uji tanah, ya pengelolaan ya bukan pengolahan, pengelolaan lahan berdasarkan uji tanah. Lalu kebersihan benih, jadi dipastikan benihnya itu ya bebas aflatoksin juga ya. Penggunaan varietas eh,
varietas dari tanaman juga ya. Jadi varietas tanaman yang tahan dari Aspergillus flavus. Lalu jarak tanam, pengendalian hama secara terpadu, pengendalian gulma juga, irigasi, lalu pemupukan yang memadai, dan pemanenan yang tepat. Nah, ini udah masuk ke pemanenan atau ke pasca panen, ini lebih penting. Kenapa? Karena biasanya aflatoksin itu menyerang pakan itu ketika si pakan tersebut bahan pakan tersebut sudah dipanen ya, sudah dipanen atau dalam masa penyimpanan. Nah, yang rawan itu seperti itu. Biasanya apa ya? Biasanya itu si tempat penyimpanannya itu harus steril, terus sebelum penyimpanan dipastikan bahwa si bahan pakannya itu sudah kering ya, karena kalau misalkan lembab, aflatoksin itu sangat suka di tempat yang lembab atau di bahan-bahan pakan yang kandungan airnya itu cukup tinggi ya. Jadi dipastikan bahwa bahan pakan itu sebelum disimpan harus kering. Biasanya kadar airnya itu tidak lebih dari 12%. Jadi kadar airnya harus di bawah 12% atau bahan kering dari bahan pakan yang disimpan itu di atas 88% ya bahan keringnya. Itu biar aman dari serangan aflatoksin si bahan pakannya. Nah, ada lebih baiknya juga si tempat penyimpanan itu di semprot fungisida atau insektisida ya, biar tidak ada cemaran-cemaran lain. Namun memang harus diperhatikan juga kadar dari fungisida dan insektisida yang disemprotkan kepada tempat penyimpanan bahan pakan tersebut. Ya. Ya bisa juga ditambahkan fungisida atau bahan pengawet yang bisa langsung disemprotkan atau diberikan kepada bahan pakan tersebut, tapi kandungan atau kadarnya harus tepat ya, sesuai dengan petunjuk yang biasanya ada di pestisida tersebut atau di bahan pengawet yang digunakan. Beda-beda, biasanya setiap merek berbeda-beda. Nah, ini yang selanjutnya ada asam sianida. Ini sangat sering menyerang atau bukan menyerang ya, sangat sering kejadiannya atau ternak yang keracunan asam sianida. Mengapa sering? Karena biasanya ternak di Indonesia petani lokal itu biasa memberikan bahan pakan atau hijauan-hijauan yang tinggi akan asam sianidanya atau HCN-nya. Nah, salah satunya adalah daun singkong. Selain daun singkong, ya singkongnya sendiri atau kulit singkong. Ya, kulit singkong itu sangat banyak mengandung sianida. Baik, sianida adalah senyawa kimia yang bersifat toksik dan merupakan jenis racun yang paling cepat aktif dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian dalam waktu beberapa menit. Ingat, hanya dalam waktu beberapa menit. Ya. Nah, sianida itu ada dalam bentuk garam ya atau dalam bentuk serbuk dan ada dalam bentuk gas. Nah, yang paling bahaya itu dalam bentuk gas ya. Dan juga sianida yang ada di dalam bahan pakan atau ya bisa dibilang organik, selain ada sianida yang buatan ya atau dalam bentuk garam, dalam bentuk buatan itu yang diberikan kepada si Mirna ya pas waktu itu kasus yang booming. Nah, itu sianida dalam bentuk, sepertinya dalam bentuk serbuk yang dimasukkan ke dalam minuman. Nah, kalau di dalam bahan pakan tentu tidak seperti itu, kecuali kalau misalkan ada sabotase, tapi kebanyakan ya di dalam bahan pakannya itu sendiri, seperti yang ada di dalam daun singkong atau di dalam singkong, yaitu sangat tinggi kandungan sianidanya. Nah, baik, lebih dari 2.000 spesies tanaman mengandung glikosida sianogen dengan 25 macam sianogennya dan kandungan sianidanya bervariasi. Ini menurut Kwok 2008. Di sini saya sudah menyiapkan tabel ya jenis tanaman dan kandungan sianida dalam dan nama glikosidanya di beberapa bahan pakan. Yang pertama ada di biji almond, mungkin ini pangan ya, lebih ke pangan. Di biji almond itu kandungan sianidanya ada 2.500 ppm, ini cukup tinggi karena batas aman sianida yang ada di dalam bahan pakan atau di dalam pangan itu harusnya tidak lebih dari 100 ppm. Makanya ketika ketika bahan pakan atau bahan pangan ini mengandung sekitaran lebih dari 100 ppm, maka harus dilakukan pengolahannya.
Lalu di ubi kayu ini 530 ppm, di sorghum itu 2500 ppm. Lalu di 5 beans atau jenis kacang-kacangan itu 100 sampai 3120 ppm. Nah, di dalam biji almond ini dinamakan glikosidanya amigdalin, di ubi kayu linamarin, di sorghum durin, di 5 beans juga linamarin juga ya, sama dengan ubi kayu. Tentu berbeda-beda, ya ini tergantung juga di tanahnya ya, tanahnya seperti apa, terus pemupukannya pun bagaimana, terus umur panen pun bagaimana, umur panennya berapa ya, umur panennya itu cukup mempengaruhi kandungan sianida yang ada di dalam bahan tersebut ya nantinya. Nah, sebelum diberikan memang seharusnya diolah terlebih dahulu karena ini kandungannya cukup tinggi, benar-benar ada di atas 100 ppm. Biji almond dan 5 bis mungkin agak jarang ya diberikan sebagai pakan, ini lebih ke pangan, tapi kalau untuk ubi kayu dan sorghum ini cukup sering, terutama untuk sorghum. Ini kalau misalkan diberikan secara segaran cukup berbahaya, makanya biasanya sorghum itu diolah dulu, dikeringkan dulu atau dibuat silase ya untuk mengurangi dari kandungan sianidanya. Baik, nah ini efek toksisitas sianida terhadap ternak bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, ukuran dan jenis hewannya. Kedua, kecepatan hewan mengunyah pakan. Oke, ini berhubungan dengan salivasi ya. Jenis sianogen dalam tanaman, keaktifan enzim dalam memecah pakan, lalu daya detoksifikasi sianidanya. Ya, jadi berbeda-beda di setiap bahan pakan. Nah, gejala keracunan sianida, nih keracunan gejalanya pertama susah bernafas, lalu denyut nadinya cepat, ya. Setelah itu lemah, terus dapat dicirikan dengan tremor. Tremor itu bergetar, ya, bergetar. Si kakinya biasanya bergetar atau kadang si giginya menggertak. Nah, seperti itu menggertak dengan cepat, kelihatan lah pokoknya. Lalu mata terbelalak, ya. Kadang kembung. Nah, ini yang paling sering adalah kembung ya. Ciri-cirinya yang paling sering adalah kembung. Kadang-kadang terjadi salivasi dan muntah. Ini karena kenapa kok salivasi? Biar dia menetralkan sebenarnya karena ketika keracunan asam sianida itu ya kondisi rumennya asam biasanya. Lalu kejang-kejang dan lapisan mukosa berwarna merah terang. Yaitu ciri-ciri ternak yang keracunan sianida. Baik, pencegahan dan pengobatannya bagaimana? Pertama adalah manajemen pakannya ya. Manajemen pakan itu mulai dari dikondisikan tempat merumputnya ya agar terhindar dari resiko keracunan. Ya kalau misalkan di tempat merumputnya itu banyak bahan pakan atau hijauan yang tinggi akan kandungan sianida, ya kita harus waspada, harus pilih-pilih mana bahan pakan yang aman, istilahnya untuk diberikan kepada ternak. Meskipun sebenarnya daun singkong itu proteinnya cukup tinggi, ya kita harus hati-hati, tapi bisa dicegah dengan ya pengeringan ya, dilakukan pengeringan. Nah, level glikosida pada rumput yang mengandung sianogenik akan meningkat apabila mengalami kekeringan atau kerusakan. Nah, ini kalau misalkan beberapa rumput yang ada glikosidanya, justru ketika kekeringan atau mengalami kerusakan secara tidak wajar itu bisa meningkatkan kandungan sianidanya. Jadi yang pengeringan yang baik adalah ketika si rumput itu mencapai puncak produksi, nah baru itu dikeringkan. Yaitu pengeringan yang baik. Nah, tanaman muda juga berpotensi mengandung sianida yang tinggi. Biasanya semakin muda tanaman, ya kandungan sianidanya semakin tinggi. Ya berbanding lurus lah dengan tingkat proteinnya ya. Karena semakin muda tanaman ya kandungan proteinnya semakin tinggi. Sedangkan semakin tua ya kandungan seratnya yang lebih tinggi. Sehingga ya sianidanya pun biasanya cenderung turun. Nah, perlakuan pengolahan pengeringan pakan hijauan itu tentu akan menurunkan sebagian besar sianogennya. Ya, jadi pengeringan itu akan menurunkan kandungan sianidanya. Lalu pembuatan hay atau pengeringan rumput juga ya harus berasal dari rumput-rumput yang tidak berbahaya atau tidak banyak mengandung sianida. Selanjutnya pengolahan ya, pengolahan rumput itu seperti pembuatan silase ya, pembuatan silase itu bisa mengurangi kandungan sianida yang ada di dalam hijauannya ya. Nah, pengolahan silase itu diketahui dari beberapa penelitian itu bisa mengurangi kadar sianida sekitaran
50%-nya ya, 50%-nya kandungan sianida yang ada di dalam bahan pakan itu bisa terurai atau terkurangi dengan bisa menurun ya dengan pakan tersebut dilakukan perlakuan dengan cara pembuatan silase ya, dibuat silase. Lalu pencacahan karena terutama untuk bahan pakan seperti singkong itu kalau misalkan dikeringkan ya akan lama, jadi caranya adalah dicacah baru dikeringkan itu untuk mengurangi kandungan sianidanya, atau selain dikeringkan ya direbus ya, perebusan itu bisa mengurangi sianida juga. Lalu selanjutnya adalah pemberian suplemen sulfur ya Pak, ini apabila defisiensi sulfur juga. Nah, ini akan menaikkan efisiensi ternak dalam mengubah asam sianida menjadi tiosinat yang tidak toksik. Jadi pemberian suplemen sulfur itu bisa dilakukan. Selanjutnya ada fluorosis. Baik, fluorosis itu keracunan fluor ya, atau banyak kandungan F-nya yang dimakan oleh ternak. Nah, ini keracunan kronik yang umumnya disebabkan karena mengkonsumsi sejumlah kecil fluorida dari pakan atau air minum. Ya, bisa di pakan maupun bisa di air minum. Ini berbahaya di air-air yang mengandung banyak fluor. Nah, biasanya air-air serapan yang keluar dari bebatuan atau dari cadas ya. Nah, ini dihubungkan dengan fosfat ya dalam jumlah besar bahkan hingga 8,7 ppm dalam sumber airnya. Biasanya banyak juga kandungan fluorinnya. Lalu pengapuran lahan tanam untuk rumput dan kapur fosfat. Nah, ini penyebab umum dari fluorosis dan jumlah lebih besar dapat tertelan oleh sapi bila pakan ternak disuplementasi dengan batuan fosfat yang murah. Ya, dengan pemberian fosfat itu istilahnya bahwa fluor itu mungkin banyak juga berikatan dengan fosfat sepertinya, atau ada kaitannya dengan fosfat sehingga ketika pakan itu banyak dipupuk dengan fosfat atau si airnya tercampur fosfat ya bisa menyebabkan keracunan fluorosis karena diindikasikan adanya fluorosis juga di dalamnya ya biasanya. Lalu gejala klinisnya pertama racun untuk seluruh jaringan tubuh ya, bahwa fluorin itu racun untuk seluruh jaringan tubuh. Jika tertelan dalam jumlah besar dapat menimbulkan kematian akibat iritasi lambung karena bentuk asam hidrofluorat ini asam yang berat sehingga dapat mengiritasi si lambungnya. Lalu hilangnya nafsu makan ya, karena akibat penurunan aktivitas rumen, lalu bercak-bercak pada gigi dan kelumpuhan serta eksostosis pada persendian tulang. Nah, kadar normal fluorin dalam darah mencapai 0,2 mg per dl dan 2-6 ppm dalam urin. Ya, ini indikasinya. Jika di dalam urin itu terdeteksi lebih dari 6 ppm, maka dia bisa diindikasikan keracunan fluorin. Saya agak sulit. Kadang saya belepotan ngomongnya. Oke, lalu abnormalitas pada gigi. Nah, ini terutama pada hewan muda berupa keretakan dan terkelupasnya email gigi sapi. Oke, selanjutnya pengobatan dan pencegahan dari fluorin. Pengobatannya pertama, kayak ini seharusnya pencegahan dari, nah pencegahannya itu mengeluarkan hewan dari padang rumput yang terkontaminasi, ya. Jadi kalau misalkan si tanahnya itu mengandung banyak fluorin, ya hindari saja mengarit dari daerah sana. Lalu pemberian vitamin A dan vitamin D. Nah, ini baru pengobatan ya. Pemberian vitamin A dan vitamin D itu untuk mengekstraksikan si fluorin ya dari tubuh ternak melalui feses. Lalu pemberian garam kalsium dapat diberikan secara intravena untuk menggantikan kalsium terpresipitasi di dalam serum. Ya, karena si kalsiumnya banyak terkurang lah dikarenakan fluorin ini. Ya. Nah, pencegahannya menguji kadar fluorin air secara laboratorium. Nah, jika kadar fluorin cukup tinggi di dalam air, maka dapat ditambahkan kapur ya untuk mengurangi kandungan fluorin di dalam air. Kenapa kok ditambahkan kapur? Karena kapur ini dapat mengikat si fluorinnya untuk mengendapkannya ya, diikat lalu mengendap di bawah bagian air. Nah, itu airnya dapat digunakan sehingga endapannya dibuang saja. Ya, seperti itu. Oke, next.
Lalu keracunan CU atau keracunan cuprum tembaga ya. Nah, ini senyawa cuprum digunakan secara luas dalam kegiatan pertanian dan veteriner sebagai fungisida, lalu bakterisida, moluskisida, dan antihementika yang setiap saat menjadi sumber keracunan pada hewan. Lalu cuprum merupakan mikromineral dengan konsentrasi maksimal dalam pakan itu sebanyak 100 ppm sebenarnya. Nah, penyebabnya itu pertama konsumsi garam tembaga secara berlebihan melalui pakan yang terkontaminasi. Ini penyebabnya ya, penyebab kenapa ternak bisa keracunan cuprum. Lalu tanaman pakan terkontaminasi dari penyemprotan fungisida, karena biasanya ya fungisida itu mengandung banyak cuprumnya akibat, nah ini mohon maaf. Jadi tanaman pakan yang terkontaminasi dari penyemprotan fungisida itu akibat dari parasitisida. Jadi hindari eh, merumput di sekitaran sawah yang sawahnya itu sudah disemprot fungisida ya. Itu dihindari. Lalu rumput mengandung tembaga berlebih setelah pemupukan dengan garam tembaga. Nah, itu dihindari juga. Jadi biasanya kita apa ya, kalau misalkan biasanya ini sering terjadi bagi rumput-rumput yang di sekitaran persawahan. Jadi ya tanya-tanya kalau mau ngarit di sekitaran persawahan, ini sawahnya sudah dipupuk atau sudah disemprot fungisida belum. Nah, kalau misalkan sudah disemprot pestisida, terus fungisida, insektisida itu hindari ya, karena bisa menyebabkan keracunan pada ternak. Selain keracunan cuprum ya keracunan yang lainnya ya. Nah, ini proses ternak tersebut keracunan cuprum. Pertama, masuk tubuh, masuk mulut, masuk ke saluran pencernaan ya. Disimpan dalam hati, nah lalu diekskresikan melalui empedu. Nah, ini terjadi selama 6 bulan. Ya, bisa terjadi selama 6 bulan. Sedangkan pada ruminansia, cuprum diabsorpsi, disimpan, dan dikendalikan oleh jumlah molibdenum dan sulfat dalam pakan. Oke, jumlah ion cuprik yang berlebihan bersifat iritan lokal, ya, bersifat iritan lokal pada saluran pencernaan, menimbulkan muntah, lalu salivasi yang berlebih, jadi mengeluarkan saliva ya, air liur yang berlebih, mual ya, terlihat mual, ternaknya terlihat mual, terus nyeri abdominal, konvulsi, paralisis, kolap ya, lama-lama kolap, terus bisa mati. Oke, dosis toksik akut secara oral pada sapi dewasa itu sekitaran 200 mg per kilogram bahan pakan ya. Nah, ini gejala klinisnya garam tembaga atau cuprum, koagulan protein, maka konsumsi yang berlebih akan mengakibatkan iritasi pada mukosa saluran pencernaan. Ya, karena ini cukup mungkin tajam ya, atau cukup berbahaya juga bagi saluran pencernaan, terutama rumen. Lalu terjadi gastroenteritis parah yang diikuti nyeri abdominal dan diare parah. Ternak mengalami shock parah disertai penurunan suhu tubuh, denyut jantung meningkat, dan kolap ya seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu pada anak sapi terlihat hemoglobinuria. Pengobatan dan pencegahannya pertama, nah, memberikan sedativa gastrointestinal, ya, pengobatan simpiomatik, lalu pada ternak akut dengan pemberian molibdenum sulfat, pemberian 500 sampai 500 mg amonium molibdenat. Lalu pencegahannya menghindari pemberian preparat cuprum secara berlebihan, atau kuprum ya, mohon maaf. Menghindari pemberian pakan biji-bijian yang diberi perlakuan dengan agen anti jamur. Nah, ini biasanya untuk pengawetan, ya, pengawetan bahan pakan itu diberikan anti jamur. Nah, itu kalau misalkan kebanyakan ya dihindari ya, jangan berlebih. Lalu menghindari air yang mengandung fungisida. Jadi kalau misalkan air yang sudah tercemar biasanya air pesawahan itu sudah tercemar semprotan fungisida, nah itu berbahaya, jangan diberikan kepada. Baik, selanjutnya ini keracunan selenium. Nah, ini keracunan selenium disebabkan karena kandungan tinggi Se di dalam tanah ya. Jadi ya biasanya kalau misalkan tanahnya mengandung banyak selenium, nah itu bisa seleniumnya ada di tanamannya, sehingga kalau misalkan tinggi kandungannya ya bisa menyebabkan keracunan pada ternak. Kandungan Se dalam pakan tidak lebih dari 5 ppm harusnya ya. Keracunan akut Se dapat terjadi bila hewan digembalakan pada lahan yang mengandung 2000 sampai 3000 ppm Se di dalam tanahnya ya.
Nah, keracunan SE terjadi bila sapi diberikan preparat SE secara berlebihan, khususnya untuk pengobatan penyakit enzotik muskular distrofi. Nah, biasanya ketika ternak terjangkit muskular distrofi itu biasanya diberikan preparat SE. Nah, itu kalau misalkan berlebih ya bisa menyebabkan keracunan juga. Gejala klinisnya pertama keracunan SE akut itu sulit bernafas, diare ya mencret atau yang encer, berair ya biasanya, demam dan takikardia. Nah, gerakan dan postur abnormal kematian mendadak juga ya bisa menyebabkan kematian mendadak. Lalu keracunan SE yang kronik ini dinamakan Blind-Stagger atau gejala saraf seperti langkah kaku, kebutaan, paralisis dan mati akibat kegagalan pernafasan, atau ada juga ill thrift ya atau kusam bulunya, emaciasi, kulit keras dan rontok bulu serta tidak aktif. Abnormalitas tapak kaki dan kepincangan parah, lalu nekropsi atau atrofi dan dilatasi jantung. Ini beberapa gejala klinis yang biasa terjadi jika keracunan SE. Lalu pengobatan dan pencegahannya seperti apa atau bagaimana? Nah, pengobatannya dapat dilakukan dengan pemberian diet protein tinggi dan pemberian preparat tembaga secara oral. Karena kalau misalkan keracunan SE sih ya, si proteinnya sulit diserap biasanya ya. Pencegahan dilakukan dengan menghindari pemberian hijauan yang mengandung SE tinggi dan berhati-hati dalam penyuntikan preparat SE dalam mengatasi defisiensi SE pada ternak. Ya, jadi hati-hati saja. Oke, selanjutnya ini keracunan nitrat-nitrit. Nah, ini nitrat di dalam rumen akan diubah menjadi nitrit ya. Senyawa ini diabsorpsi dari saluran pencernaan untuk dialirkan melalui darah dan akan berikatan dengan hemoglobin sehingga mencegah masuknya oksigen. Ini dikarenakan ya si ternaknya itu biasanya kekurangan oksigen. Nah, keracunan nitrat ini masalah peternak misalnya karena konsumsi urea secara berlebihan. Jadi biasanya pemberian pakan yang diamoniasi atau biasanya peternak itu memberikan urea secara langsung. Nah, ini bisa menyebabkan keracunan nitrat-nitrit ya pada ternak. Ini gejala klinisnya ya, yang paling sering itu pertama ternak itu salivasi berlebih, lalu tremor, inkoordinasi, lalu kemudian bisa menyebabkan kematian yang mendadak ya. Nah, ini yang paling sering itu dia pernafasannya ya bisa dicirikan pernafasannya itu pernafasan yang cepat. Kenapa? Karena si oksigennya itu tersendat ya masuk ke dalam darah. Nah, ini diakibatkan oleh nitrit yang berlebihan di dalam tubuh si ternaknya. Oke, kematian sapi dapat terjadi bila nitrit di hemoglobin darahnya mencapai 9 gram per 100 ml darah ya. Ini bisa menyebabkan kematian juga. Jadi hati-hati jika kita memberikan urea ya, memberikan urea yang berlebih di dalam pakan ya, karena itu bisa menyebabkan tingginya nitrit nantinya. Kenapa? Karena urea itu ya dia meskipun bisa dimanfaatkan nantinya menjadi protein bagi ternak ruminansia ya, tapi dia itu bisa bersifat racun jika kandungannya terlalu banyak karena ternak ruminansia pun terbatas bisa memanfaatkannya karena dia itu sebenarnya bukan protein meskipun ada N-nya tapi dia itu NPN ya, jadi non protein nitrogen. Jadi nitrogen yang sebenarnya dia itu bukan protein ya. Meskipun dia nitrogen tapi dia bukan protein. Meskipun dia bisa dimanfaatkan sebagai protein nantinya oleh ruminansia dengan bantuan mikroba. Selanjutnya, nah, pengobatan dan pencegahannya pertama menyuntikkan methylene blue secara intravena secara 20 mg per kilogram bobot sapi ya. Nah, bila bahan toksik yang dikonsumsi lebih banyak, penyuntikan perlu diulangi kembali dalam kurun waktu 6 sampai 8 jam biasanya. Pencegahannya memberikan diet pakan yang cukup karbohidrat dan menghindari dari pemberian hijauan yang mengandung nitrat tinggi atau tanaman akumulator untuk nitrat. Begitu pula dengan pemberian jerami dan silase perlu dibatasi karena jenis pakan ini mengandung nitrat yang cukup tinggi. Seperti diketahui bahwa silase itu setelah dibuka biasanya bau NH3-nya itu cukup tinggi ya, menyengat. Nah, itu sangat berbahaya jika diberikan
secara langsung kepada ternak. Jadi untuk pembuatan silase itu setelah dia dibuat, setelah jadi sebelum diberikan kepada ternak harus diangin-anginkan itu untuk menguapkan NH3-nya ya, menguapkan NH3-nya. Nah, baru setelah itu diberikan kepada ternak, itu aman. Tapi yang lebih berbahaya adalah pemberian amoniasi sebenarnya. Jika keseringan pemberian amoniasi, pakan yang diolah secara amoniasi, menggunakan amoniak, menggunakan urea, itu lebih berbahaya. Jadi jangan sering-sering, atau ketika kita memberikan ya setelah dia kan difermentasi ya, sama seperti pembuatan silase tapi dia menggunakan urea. Nah, sebelum diberikan pada ternak itu diangin-anginkan dulu biar karena dia mengandung NH3 ya, biar dia menguap dulu. Nah, setelah itu baru diberikan kepada ternak. Jangan diberikan secara langsung karena itu akan berbahaya. Nah, ini jenis mineral dan fungsi serta contoh sumber makanannya pada masing-masing. Ini segar informasi tambahan saja. Oke ya. Bisa kalian screenshot saja biar cepat. Oke, itu mungkin cukup sekian penjelasan tentang beberapa penyakit yang menyebabkan penyakit keracunan ya pada ternak, atau hal-hal yang dapat menyebabkan keracunan pada ternak. Untuk pertanyaan silakan kalian bertanya langsung aja di kolom komentar ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, atas penjelasan dan kekurangan dan kehilafan yang materi dari yang saya sampaikan barusan. Ya, saya cukupkan sekian. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.